Alhamdulillah, minimal 3 hal kita syukuri di pagi hari ini. Apa? Minimal 3 hal kita syukuri di pagi hari ini. Apa kira-kira? Yang bisa jawab boleh pulang. Nikmat apa? Keliru. Nikmat yang paling kita syukuri nikmat iman dan Islam. Kenapa? Sehat kalau tidak beriman tetap neraka kok. Sehat kalau tidak sholat tetap neraka. Ayo konsentrasi, ayo yang di belakang. Bapak ini dosen loh, terbiasa melihat mahasiswa keliling. Tuh sebelah sana itu saya lihat masih ngobrol itu. Tunjukkan antum itu orang pesantren, lebih tertib, lebih sopan, lebih santun, lebih menghargai orang lain ketika bicara. Mohon serius ya nak. Dan sebagusnya mencatat, sekecil apapun dicatat, nanti baru kita evaluasi, dapat hadiah insya Allah. Jadilah pribadi yang unggul. Unggul itu cerdas, unggul itu pinter, unggul itu berwawasan, unggul itu bermanfaat, unggul itu menolong orang. Banyak orang pintar tapi tidak menguntungkan orang lain. Gak butuh kita generasi seperti itu. Banyak orang sarjana tapi tidak berbuat apa-apa. Kita tidak butuh sarjana seperti itu. Banyak orang kaya tapi tidak suka menolong. Tidak butuh kita orang kaya seperti itu. Yang kita butuhkan itu sensitif, komunikatif. Itulah yang kita butuhkan. Sensitif terhadap penderitaan orang lain, kemiskinan orang lain, ketidakadilan, dan itu sangat kita butuhkan di Indonesia kondisi sekarang. Menegakkan keadilan itu berat tapi pahalanya besar. Menegakkan kebenaran itu berat, tantangannya berat tapi pahalanya besar. Bapak berapa kali mau ditangkap, mau dipenjarakan, karena dimanapun bapak bicara apa adanya, bukan ada apa. Ya nak ya, tunjukkan kalian orang pesantren berkualitas, dan pesantren ini memang berkualitas insya Allah. Ini ustadz-ustadz kalian ini semua berkualitas ini. Sayang ustadznya berkualitas tidak melahirkan generasi muda yang berkualitas. Pembenahan dari diri sendiri itu 70%. Kalau dari ustadz cuma 30%. Ya nak ya, memperbaiki diri, membenahi diri, meningkatkan diri itu harus dari pribadi 70%. Eksternal dari pihak ustadz, orang tua, teman akrab itu cuma 30% secara teori psikologi pendidikan. Cuma 30% itu dari luar itu. Kualitas kita harus dari dalam. Ya, semangat untuk maju, semangat untuk berkembang. Kalau menguap ditutup, nak, halo, jangan tengangak mulutnya gitu ya. Ini. Ya, ditutup ya. Nanti masuk setan. Tadi saya lihat mulutnya tengangak itu. Waktu menguap itu biasakan nutup mulut. Nanti masuk kucing ke dalam gimana? Udah? Tema hari ini mencetak generasi Rabbani. Generasi Rabbani adalah pemuda yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, bukan pada teori barat, bukan teori psikologi barat. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Kenapa? Karena sempurna, agung, mulia, suci, menguntungkan dan menenangkan. Kalau ada orang rajin baca Quran masih gelisah, something wrong, you know, ada yang salah. Kalau ada orang rajin baca Quran pikirannya masih gelisah, berarti ada yang salah. Karena Al-Quran mendatangkan ketenangan jiwa. Kedua, memberikan ilmu. Yang ketiga, memberikan penjelasan. Membaca, menghafal dan memahami isinya serta mengamalkannya dalam aspek kehidupan dan kelakuan. Ingat, dalam aspek kehidupan dan kelakuan. Akhlak kita tercermin orang muslim yang taat. Kenapa? Akhlaknya Al-Quran, akhlakul karimah,
santun, lembut, bermanfaat, menguntungkan. Jadi berakhlak. Orang kalau melihat kita, masya Allah, pantas ya, dia orang pesantren. Pulang antum ke kampung antum, ke Medan, ke Pekanbaru, ke Jawa, pantas ya anak ibu itu, beliau memang orang pesantren ya, akhlaknya luar biasa. Terharu penduduk, lingkungan, tetangga melihat kita, anaknya sopan ya, masya Allah, karena berakhlak. Orang belum tentu kagum sama kita kalau kita kaya raya, tapi kalau kita berakhlak, orang bilang kelihatan ya anak ibu itu orang pesantren, ngomongnya santun, kesehariannya tidak vulgar, kerjaannya positif. Halo, yang sebelah kiri ngobrol lagi, mata saya ke kanan, di kiri ngobrol, mata ke kiri, kanan ngobrol. Masya Allah, berat ya godaan setan itu. Kok mau dikalahkan setan, nak? Yang satu, ajari mereka untuk bertauhid. Dasar pertama kita harus menjadi muslim yang benar, otomatis harus bertauhid yang benar, akidah yang lurus. Tauhid yang benar, akidah yang lurus akan mencerminkan akhlak yang mulia, akan melahirkan pribadi yang terampil, akan melahirkan sosok-sosok yang disenangi warga. Jika tauhid benar, akhlak mulia. Buka Ustadz Al-Quran terjemahan langsung, tugas antum. Al-Quran surat 2 133. Ada mic satu lagi. Ada. Ya, surat 2 133, anak-anak catat. Kemudian surat 31 ayat 13. Lain kali Bapak minta, siapapun yang ceramah, siapapun yang isi kajian, biasakan mencatat, bawa pena dan kertas. Itu budaya Islam itu. Surah 2 Al-Baqarah 133. Langsung Ustaz terjemahan. Al-Baqarah ayat 133. Apakah kamu menjadi saksi saat mau akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Coba lihat itu, orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul ketika menjelang meninggal sakaratul maut, bukan bicara seperti orang Indonesia mau meninggal. Nah, rumah kontrakan mama di sana 4, ruko mama Tanah Abang 5. Tidak itu. Apakah kamu nak masih menyembah Allah setelah ayah meninggal? Itulah pertanyaan yang terbaik. Apakah kamu masih memuliakan Allah nak setelah ayah tiada? Apakah kamu nak masih sholat kalau ayah sudah tidak ada? Karena banyak orang taat bukan karena Allah, karena ibunya. Di rumah dia sholat tidak tinggal. Begitu kuliah di Jerman S2, kuliah di Perancis S3 sudah tidak sholat. Kenapa nggak sholat? Saya jauh dari mama. Karena saya sholat karena mama, bukan karena Allah. Karena tidak berakidah, tidak bertauhid. Kalau orang bertauhid, ada atau tidak ibuku, ada atau tidak ayahku, ada atau tidak ustadzku, aku sholat karena Allah, bukan karena mereka. Aku berbuat baik karena Allah, bukan karena mereka. Oleh sebab itu dalam Islam itu tauhid nomor 1 ditanamkan. Merasa disaksikan oleh Allah, dan Allah memang menyaksikan kita. Tanamkan di hati anak-anakku sekalian, Allah maha melihat dimanapun kita. Semut hitam di dalam batu hitam, di kegelapan malam, dilemparkan ke tengah lautan, Allah maha melihat. Apalagi antum segede ini, 100.000 kali lebih gede daripada semut. Sholatlah karena Allah, bukan karena ustadz, bukan karena guru, bukan karena ibu, bukan karena tetangga, bukan karena cari nama. Beribadahlah karena Allah. Hidup kita tenang. Ya, insya kalau kalian sudah bisa berpikir seperti itu, aku beribadah ya Allah karenamu, bukan karena orang lain, pikiran kita pasti tenang, rezeki kita dimudahkan, hidup kita lapang. Orang-orang ikhlas itu hidupnya tenang, tidak terganggu dengan ucapan orang.
dia mau diperolok-olok masa bodoh, dia mau dipuji cuek, karena tujuan bukan pujian, target hidup bukan pujian, tapi ketenangan. Ketenangan datang hanya dari Allah, bukan dari tetangga dan bukan dari sahabat. Tanamkan ke diri kalian, aku hidup karena Allah dan untuk mencari ridho Allah, otomatis mengikut hukum Allah. Indonesia negeri Islam terbesar di dunia, hukum kita bukan hukum Allah. Nggak sampai di dunia ini 30% negeri Islam yang berhukum Islam. Dan di Asia tidak ada satupun negara Islam yang mayoritas yang berhukum Islam, termasuk Indonesia. Bayangkan Islam terbesar di dunia di Indonesia, tapi kita tidak mengenal hukum Islam. Akibat kelalaian dari pendiri-pendiri negeri ini dulu. Seandainya dari awal kita terapkan hukum itu, betapa mulianya kita negeri ini. Sumber daya alam kita melimpah tapi kita susah. Laut kita luas tapi ikan kita mahal. Tanah kita subur tapi beras kita naik terus. Kenapa Allah tidak ridho? Karena negeri kita berhukum kepada hukum manusia. Betul? Itu masalahnya, Pak. Kalau kita berhukum kepada Allah, insya Allah kita akan dimuliakan negeri ini. Lihat Saudi Arabia itu, Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Bahrain. Sumber daya hanya minyak, tapi rakyatnya makmur. Kita semua ada. Lautan terluas di dunia, tanah paling subur di dunia, tapi ikan kita mahal. Negara Arab, banyak negara Arab yang tidak punya laut, ikannya terjangkau, makanan mereka bergizi, anak mereka S2 S3. Kenapa? Karena diberkahi. Ananda kalau berangkat ke Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, rata-rata pendidikan mereka S2 S3. Kita ceramah di sana mau bahasa Inggris silakan, bahasa Arab monggo, karena mereka orang berpendidikan. Di Indonesia bahasa Arab banyak orang ngerti, bahasa Inggris buta. Betul ya? Kalian pribadi, calon pribadi unggul yang mempersiapkan diri. Kalian harus menguasai Indonesia, jadi pemimpin di Indonesia. Punya target minimal jadi menteri. Punya target, mudah-mudahan ini Ramadan Bapak doakan. Ada di antara kalian ini mudah-mudahan jadi presiden. Ada di antara kalian menjadi menteri. Tapi hanya satu doa Bapak, jadilah menteri yang Islami, jadi presiden yang Islami, jadi pejabat negara yang Islami. Bapak sangat mengharap pesantren-pesantren kapilah ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Dan saya yakin itu bisa. Ada di sini mudah-mudahan jadi menteri. Harus punya target. Insya Allah bisa. Sepanjang niat untuk mencari ridho Allah, bukan mencari jabatan, tapi mencari ridho Allah. Ya, doa-doa kami guru-gurumu, doa-doa kami ustadz, insya Allah kalian bisa. Mungkin ada satu jadi menteri, satu jadi gubernur, satu jadi bupati, satu jadi hansip. Jadi hansip nggak apa-apa, jaga di masjid, ya, mulia dia, jaga masjid dia, masya Allah, daripada jaga diskotik. Buka ustadz surat 31 ayat 13. Surat 31 ayat 13. Surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Dengar nak, ingatlah ketika Luqman berkata kepadanya. Luqman itu siapa? Bukan nabi dan bukan rasul, tapi namanya dimuliakan, dipatiri Allah dalam Al-Quran. Betul kan Ustaz? Luqman bukan nabi kan? Luqman bukan rasul, tapi masya Allah namanya dipatri, dimasukkan salah satu surah dalam Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada surat Munzir, belum ada. Yang ada Luqman. Tidak ada kan? Masya Allah, dia betapa mulianya dia sampai dimasukkan dalam Al-Quran surah Luqman.
Di sini banyak namanya Luqman, tapi bukan Luqman yang ante. Terus ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Puncak dari semua kezaliman adalah mempersekutukan Allah, syirik. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, dengan kelembutan dia menasihati anaknya, janganlah mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah kezaliman yang nyata. Puncak dari semua kezaliman adalah syirik. Ya, terus Ustaz. Berikutnya, Ustaz. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Coba lihat, kenapa harus kepada ibu bapak dulu, birrul walidain, kepada kedua bapak? Karena orang yang paling berjasa membesarkan kita, melahir kita, mengandung kita, membiayai kita, ibu dan ayah. 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahni, berat bertambah berat. 9 bulan lebih kita dalam kandungan ibu. Makanya melawan ibu dosa besar, nak. Saja pun dosa besar, karena berat bertambah berat. Kemanapun dia bawa kita ketika kita dalam kandungannya dulu, jangan lawan ibu, memuliakan dia, peluk dia, cium ketika bertemu dia. Saya hampir nggak sempat merasakan kasih sayang ibu dan ayah saya, karena mereka cepat meninggal dulu. Setiap saya melihat orang punya ibu bapak selalu menangis. Mumpung mereka masih ada di tengah-tengah antum, peluklah mereka, bisikkan kepadanya, doakan. Doa seorang ibu itu Masya Allah, nak, doanya makbul insya Allah. Ketulusan doa seorang ibu mendoakan anak kandungnya. Setiap kalian bertemu, peluk dia, nak, doakan saya ya bu. Masya Allah. Siapa sih yang tidak punya ibu lagi? Siapa? Angkat tangan. Ada yang tidak punya ibu? Siapa? Ada. Berarti alhamdulillah masih punya ibu ya. Bapak orang tua dulu cepat meninggal, nggak sempat lama memeluk ibu dan ayah. Mereka pergi meninggalkan kami. Air mata keluar, tapi sudah takdir, harus kita terima. Itu yang terbaik dari Allah. Ya, terus Ustaz. Poin kedua, ajari keluarga untuk melaksanakan sholat, karena omong kosong Islam kalau tidak sholat. Perjalanan ke luar negeri semua agama punya. Hindu ke Sungai Gangga, Katolik ke Vatikan, Islam ke Mekah dan Madinah. Semua punya perjalanan suci. Zakat semua punya. Islam 2,5%, Yahudi 10%, Nasrani 10%, sama. Apa yang bedakan kita dengan mereka? As-shalah. Sedekah, mereka lebih besar sedekahnya Ustaz. Antum lihat di gereja itu, penuh kota amal, nyaris tidak temukan 20.000, 50.000. Yang ada rata-rata yang merah 100.000. Lihat kota amal di masjid kita, 80% 2.000. Minta surga tapi 2.000. Surga apa 2.000? Semua masjid yang saya pergoki, 80% kota amal Jumatan itu isinya 2.000. Gaji 10 juta, 2.000 masuk masjid, tapi doanya setengah jam minta surga. Surga apa 2.000? Kalian merubah itu. Gaji besar, infak harus besar, sedekah besar. Gaji kecil, ya kecil nggak apa-apa. Ini semua masjid yang saya pergoki di dunia ini, bukan hanya Indonesia, yang masuk ke kota amal Jumatan itu kecil-kecil, terkecil, 2.000, 1.000, 2.000, 1.000. Itu pun dipilih yang paling kumuh. Kalau kita menghitung uang itu bersin-bersin gitu ya, karena yang paling kumuh dipilih. Betapa hinanya umat Islam seperti itu.
Dia hinakan dirinya dalam agamanya. Dia nggak sadar bahwa rezeki itu dari Allah. Begitu nyumbang masjid aja 2.000. Mudah-mudahan anakku jangan melakukan itu. Nanti gaji kalian ada manajer, ada yang jadi direktur, ada yang jadi menteri. Tunjukkan kalian bersedekah yang banyak, infak yang banyak, supaya kita mulia dunia akhirat insyaallah. Ya, insyaallah. Orang yang berinfak dan sedekah itu dimuliakan penduduk langit dan bumi, didoakan penduduk langit dan bumi, disenangi penduduk langit dan bumi. Kenapa? Karena kita menguntungkan orang lain. Sholat tahajud kita nggak tinggal, orang lain nggak untung kok. Kita ngaji 3 juz semalam, tetangga nggak untung kok. Kita sholat rawatib nggak tinggal, ipar kita nggak untung kok. Tapi kalau kita sedekah, infak, menguntungkan orang lain. Makanya ibadah yang paling disenangi Allah, disenangi malaikat, disenangi manusia, disenangi penduduk bumi, sedekah itu. Karena menguntungkan orang lain. Coba lihat kalau kita pemurah, jadi omongan orang. Beliau itu masya Allah, setiap kita jalan-jalan dia traktir kita makan ya. Setiap kita keluar kota makan dia yang bayarin. Jadi omongan kita di dunia dan akhirat syaratnya satu, ikhlas. Ya. Kedua, ajari keluarga untuk melaksanakan sholat. Surat 249. Sampaikan kepada anak kalian, istri kalian nanti insyaallah kalau udah nikah, jangan tinggal sholat ya nak. Sholat berjamaah bagi laki-laki ke masjid, perempuan di rumah ya nak sama bunda. Masjid rumah bukan tempat sholat laki-laki kecuali sholat sunnah. Ya, langsung. Surat 2 ayat 43. Al-Baqarah 43. Al-Baqarah ayat 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Coba lihat, aqimis shalah wa atuz zakat warka'u marrokin. Kenapa sampai digabung Allah begitu? Karena kecenderungan manusia banyak sholat tapi nggak berzakat. Kecenderungan manusia sholatnya nggak tinggal tapi mikir 2 kali kalau zakat. Karena sholat tidak merugikan hartanya, tidak menguras kantongnya, tidak mengambil uang dari dompetnya, tapi zakat mengurangi hartanya. Dia mikir 2 kali. Aqimis shalah wa atuz zakah, aqimis shalah wa atuz zakah, diulang-ulang dalam Al-Quran. Karena manusia banyak budek, sholatnya taat, zakatnya tinggal, doanya panjang tapi pelit. Banyak ustaz seperti itu, doanya panjang minta rezeki, mintanya bukan minta lagi, limpahkan kepada hamba rezeki Allah, limpahkan kepada hamba kesehatan, limpahkan kepada hamba ini, limpahkan itu, limpahkan ini. Terminologi bahasa Indonesia limpahkan, meminta sesuatu lebih dari cukup. Itulah teori. Tapi giliran bersedekah, pilih dompet yang paling kecil 2.000, orang ewu, minta sorga. Sorga apa orang ewu? Kelakuan manusia itu di Indonesia, kecuali saya, insyaallah. Iya, saya paling enak lihat orang masukkan uang ke masjid itu 2.000 itu. Jadi anak-anak saya biasakan dari kecil itu, nak ini hari Jumat ya nak, busana yang bagus, yang bersih, yang rapi. Ini sarung nak, pakai ya nak. Ini infak kalian ke masjid. Lewat trommel masjid masukkan ya nak. Kami dari kecil dibiasakan sama orang tua kami. Ini ada uang bawa ke masjid ya nak. Diajari kami berinfak sejak kecil itu. Didorong kami bersedekah sejak kecil. Jadi saya masih ingat, ayah saya kepala sekolah. Kalau kami jalan-jalan dengan ayah itu siapin banyak uang di kantongnya. Kalau ada orang peminta-minta, saya belum pernah pergoki ayah saya tidak memberi. Masya Allah, itulah contoh yang terbaik. Belum pernah saya pergoki ayah saya tidak memberi kepada orang yang meminta. Memang disiapkan di rumah uang itu, dibikin di kantong beliau. Dalam hati saya, contoh yang terbaik ya Allah dari ayahku. Dimanapun dia, asal ada orang meminta kasih.
Ayah saya bukan orang kaya, ayah saya cuma kepala sekolah. Yang kaya itu hatinya, sangat pemurah. Masya Allah. Ini enggak pelitnya, subhanallah. Ya, masa bodoh. Sudah enggak membantu, menghina orang lagi. Minta-minta aja kerja lu, katanya. Minimal jangan menyakiti orang, Pak. Walaupun tidak bisa kita bantu, jangan menyakitinya. Ini sudah enggak membantu, menyakiti orang lagi. Itulah kebiasaan orang Indonesia, kecuali saya. Insya Allah, jangan sakiti hati mereka. Mereka memang butuh dan mereka memang miskin. Ya. Kedua, Ustaz, surat 4103 Al-Imran, An-Nisa 4103. Ini nggak ada air ya, udah kering tenggorokan saya ini. 4103. Ya. 103. An-Nisa ayat 103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu sedang berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah terlaksana, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Artinya apa? Jangan jadikan sholat hanya iseng dan melepas kewajiban. Tentu tepat waktu, berjamaah, khusyuk, konsentrasi. Banyak orang sholat tapi tidak pernah dia temukan khusyuk. Banyak orang sholat tapi mengingat dunia. Poin berikutnya surat 245 Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sempurna kecuali bagi orang yang khusyuk. Lihat, Allah akui memang sholat itu berat, kecuali bagi orang yang ikhlas. Banyak orang sholat tapi tidak tepat waktu. Zuhurnya tengah 3, asarnya tengah 5, maghribnya tengah 7, isanya jam 11. Sholat memang tapi jauh dari waktu. Sholat memang tapi jauh dari khusyuk. Sholat memang tapi melepas kewajiban. Ya, pastikan itu. Yang poin ketiga, memberi ancaman agar mereka tidak bermaksiat. Siapa itu? Kepada anak dan istri. Mengancam orang yang akan bermaksiat. Biasanya yang melakukan itu karena pengaruh teman, pengaruh lingkungan. Kemaksiatan biasa dilakukan di malam hari. Contoh, karena bapak ini orang psikolog dan sosiolog ya, selalu keluar malam melihat situasi di luar. Memang target apa yang dilakukan orang di luar. Cenderung orang yang terkena narkoba itu di malam hari. Dan 90% orang yang terkena narkoba itu karena merokok. Hanya 10% korban narkoba yang orang tidak merokok. Jadi rokok itu pintu gerbang narkoba sebenarnya. Saya ulangi, rokok itu pintu gerbang narkoba. Kalau antum tidak merokok, insya Allah lebih kecil kena risiko narkoba itu. Oleh sebab itu jangan merokok. Berteman dengan orang yang tidak merokok. Dekat dengan orang yang tidak merokok, bergaul dengan lingkungan yang tidak merokok. Cuma celakanya ayah kandungnya merokok. Repotnya itu, Ustaz. Siapa ayahnya sini yang masih merokok? Angkat tangan. Ayah yang, ayo angkat tangan. Ayahnya masih merokok. 1, yang lain. Ayo jujur. 2, 3, 4, 5. Wah, masya Allah. Udah ditegur nggak ayah itu? Tegur nak, tapi santun. Ayah jangan merokok ya, nggak bagus bagi kesehatan, bagi paru-paru, jantung, dompet. Guru-guru mungkin masih ada yang merokokin.
Ada nggak kira-kira? Di sini enggak, di luar barangkali. Ini kan bulan Ramadan dan depan saya lagi. Mana berani? Jujurlah, bapak-bapak yang masih merokok siapa sini? Berani jujur nggak? Kalau bisa berhentilah. Saya sendiri orang Batak aja lingkungan 99% merokok. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dari dulu saya tidak mengenal rokok itu. Iya, 99% sahabat saya itu merokok, Pak. SD, SMP, SMA, kuliah dulu. Apalagi kuliah, hampir 100% kawan saya semua merokok. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah. Memegang saja saya nggak mau. Kembali ke pribadi kita itu. Ya, insya Allah kembali ke pribadi kita. Bisa nggak? Kawan saya berapa puluh persen berzina waktu kuliah itu. Hari Sabtu sore mereka sudah bawa kondom, malamnya mereka berzina. Kawan akrab saya, satu bangku dengan saya SMA dulu. Jujur Ustaz, tiap malam itu berzina. Dia mengaku jujur. Sungguh-sungguh berdoa kita kepada Allah supaya kita dilindungi dari dosa dan maksiat. Berdoa aja sungguh-sungguh, insya Allah. Satu bangku saya berzina merokok waktu SMA dulu. Jadi kalau orang bilang pengaruh teman Ustaz wajar, lebih setan enggak teman saya itu? Mungkin kota yang paling dahsyat di dunia ini ya di Medan itu, Pak. Asal pacaran zina. Ya, makanya hindari pacaran itu. Nanti insya Allah temukan kita dengan wanita-wanita yang solehah. Insya. Cari wanita itu biar kaya raya nak, tapi solehah. Sepakat enggak? Ini sudah miskin, jelek, belagu. Biar kaya raya, yang penting solehah. Dapat mertua yang kaya raya, punya aset 3 triliun. Masya Allah, ya. Ustadz ini aja pingin itu dapat istri begitu. Insya memberikan ancaman agar mereka tidak bermaksiat. Surat 4:43. 4 An-Nisa 43. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Islam itu agama yang mulia, agama yang sempurna. Kok nggak ada air, ada alternatif, tayamum. Tapi betul-betul tidak ada air lagi. Jadi tidak ada alasan tidak sholat. Nggak ada air, tayamum. Saya pernah mengalami itu di satu daerah dulu. Begitu mau sholat, air nggak ada sama sekali. Udah detik-detik sekian menit menjelang habis sholat zuhur, astagfirullah. Mau tak mau saya harus tayamum. Tapi seandainya masih ada waktu, kita sudah sholat zuhur, waktu zuhur masih ada, kita pergoki air, wajib mengulang sholat zuhur itu. Tapi kalau sudah masuk asar nggak bisa. Sebagian ulama berpendapat ya, kalau kita sudah tayamum kemudian sholat, tapi ternyata sholat zuhur masih ada waktunya, kita pergoki ketemu air, wajib mengulang sholat zuhur itu. Karena menemui air kita. Memang di sini ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan tidak wajib mengulang karena sudah sholat. Sebagian mengatakan wajib mengulang karena air sudah ketemu. Waktu sholat masih ada. Ini memang ada beda pendapat di antara ulama ini. Kalau saya lebih sepakat yang pertama tadi. Kalau ketemu air, wudhu air, dan kita waktu masih ada zuhur, saya tetap berwudhu kembali sholat zuhur saya. Insya Allah dapat pahala double. 2 kali zuhur kita. Masya Allah. Islam itu ilmiah. Yang nggak baik itu dapat dosa double. Kalau dapat pahala double, alhamdulillah. Ya. Nah, yang keempat,
Memperbanyak doa untuk kebaikan keluarga. Antum nanti kuda nikah, banyak doa untuk istri, untuk anak. Berdoa sungguh-sungguh. 2574 2574 memperbanyak doa untuk kebaikan keluarga. Ya. Surat Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai pembinaan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Coba lihat, tidak sekadar orang bertakwa, pemimpin, panutan, tauladan, contoh. Luar biasa doa ini. Kemana kita bergerak orang bilang, Masya Allah Bapak itu orang baik ya. Kemanapun kita, beliau orang taat ya. Kemanapun beliau orang begini ya. Masya Allah. Jangan sampai kemanapun kita, hati-hati ya, jemuran hilang beliau ada. Berarti maliang, pencuri. Bagaimana agar kita disebut orang dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Kita pindah rumah, orang semua sedih. Masya Allah Pak. Jangan sampai gitu pindah. Alhamdulillah, maliang pindah kata. Ya. Poin berikutnya, tadi apa Ustadz itu? 2574 ya. Nah, poin kelima, memberikan makan dari yang halal. Jadi halal ini ada 4. Nah, pertama sumbernya, kedua zatnya, yang ketiga penggunaannya, yang keempat fasilitasnya, mangkoknya. Betul, mangkoknya tadi sore tempat sop babi. Makanya orang sering mengatakan begini, Pak, bersih kok mangkoknya. Ibu tahu nggak tadi sore itu bekas sop babi. Orang Medan itu masalah makanan itu paling steril. Di Jakarta ini saya lihat, maaf ya, rumah makan Cina itu diramaikan, didatangi, dikunjungi, makan orang-orang Muslim banyak. Dia bilang mereka kan jualannya sapi Pak Munjir. Betul, tapi kemarin ember tempat menyuci sapi itu nyuci babi. Mangkok tempat ibu makan sapi hari ini, tadi pagi tempat babi. Coba lihat warung-warung Cina itu, kok bisa orang Muslim mau makan di warung-warung mereka? Memang sapi, betul, tapi tadi bekas sop babi. Kalau saya steril makan, cari restoran Minang, penjualnya Minang, pemiliknya Minang, pelayannya orang Minang, orang Padang. Ada orang Minang di sini, ustadznya. Iya, mereka insya Allah Muslim, mereka sholat, karyawannya sholat. Ya. Yang kelima, memberi makan dari yang halal. 588. Belum kan? 588. Halal dalam semua. Sumbernya, penggunaannya, pengolahannya, mangkoknya. 588. Surat Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Poin ke-6, selalu berkomunikasi dengan santun, dengan guru, dengan teman, dengan keluarga, dengan ibu, dengan ayah, dengan tetangga. Nanti tercermin, oh iya ya, wajarlah dia sopan ya, orang pesantren, pantas ya dia santun, agamanya bagus. Coba buka Al-Quran surat 3 159. Berucap, bertindak, berlagak santun, sopan. Jadi orang simpati sama kita, orang senang sama kita, orang menghargai kita.
3159. Surat Al-Imran ayat 159. Maka katakanlah Allah engkau ya Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah memulangkan mereka, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kalau kamu kasar, orang menjauh. Bahkan orang benci kita. Ngomongannya kasar, tindakannya kasar, perbuatannya kasar. Ada karakter dasarnya seperti itu. Tapi itulah fungsi agama, merubah karakter itu menjadi lembut, menjadi halus, menjadi sopan. Ya. Apalagi orang pesantren, agak aneh kalau ada orang pesantren kasar ngomongnya. Biasanya orang-orang Jakarta ini selalu bawa nama-nama binatang. Monyet lo katanya. Kalau monyet tahu kan tersinggung dia, urusan apa dia? Dia yang salah, monyet disalahin. Kalau di Medan yang paling populer anjing, anjing kau katanya. Begitu saya pulang ke rumah, saya lihat di cermin wajah saya nggak kayak anjing. Di Jakarta paling populer monyet. Kalau mobilnya dipotong orang, disalib, monyet lo katanya. Kan lebih bagus kita, subhanallah, masya Allah. Ya, kalau kita ngomong seperti potong orang, masya Allah. Jadi kalimat-kalimat thayyibah berhamburan dari mulut kita, kondisi seburuk apapun yang kita hadapi. Masya Allah, Bapak. Seandainya Bapak tidak salib mobil saya, nggak kegores itu. Subhanallah, Pak. Tega Bapak motong mobil, baru mobil Bapak murahan gitu. Saya kalau ada mobil saya 2000 cc dipotong 1000 cc, oh langsung terpancing emosi, saya tarik mas. Enak aja, mobil 1000 cc motong mobil saya, tarik, saya biarin langsung. Ya. Kemudian membiasakan anak dengan pakaian syar'i, menutup aurat. Jangan celana pendek nyuci mobil seperti orang tua antum di kampung. Gitu kan ayah? Ibu-ibu tetangga di sebelah lihat, padahal wajah pahanya korengan lagi. Saya sering pergoki orang nyuci mobil celana pendek di atas lutut sejengkal, seolah-olah aurat itu hanya dikenakan sama wanita. Memangnya kita nggak punya batasan aurat? Dan umumnya laki-laki Indonesia cuci mobil celana pendek, nggak pakai baju. Kalau saya tegur, Pak, kan kasihan ibu-ibu yang lain lihat Bapak itu celana pendek nyuci mobil. Padahal nggak pakai baju nggak apa-apa, tapi segini di atas pusar, di bawah lutut, udah nutup aurat sebenarnya. Itu pun nggak terpenuhi. Orang tua antum mungkin banyak begitu. Tegur Bapak kalau kayak gitu, Pak, tutup aurat Pak. Malu saya anak pesantren melihat orang tua seperti itu bilang. Tegur aja. Ulah cicing wae atuh. Ya ulah cicing, ngomong, ojo menang ae. J. Kemudian bermusyawarah dengan orang banyak. Jadi jangan mengambil keputusan sepihak. Baik sebagai guru, sebagai murid, sebagai sebagai santri. Coba membiasakan musyawarah dengan orang lain. Jadi keputusan itu dihargai banyak orang karena kita bicarakan dengan orang banyak. Keputusan itu akan dihargai orang banyak karena kita bicarakan dengan banyak orang. Kenapa kadang kebijakan negara tidak dilaksanakan? Karena kebijakan sepihak dilakukan pemerintah. Orang nggak mau melaksanakannya karena untung pejabat negara, rakyat tidak diuntungkan. Teorinya begitu, nak. Kalau kita sedang bermusyawarah menyelesaikan masalah, keputusan kita karena hasil musyawarah, bukan egoisme. Nah, poin terakhir, pisahkan tempat tidur antara laki-laki dengan perempuan. Dulu di kampung-kampung laki-laki perempuan, walaupun memang belum balik ya, itu satu tempat tidur. Itu nggak bagus sebenarnya. Yang terakhir,
memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahannya? Bisa nggak memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahannya tanpa harus diminta maaf? Jadilah pemaaf. Salah satu orang paling mulia adalah pemaaf. Syukur-syukur kita maafkan tanpa diminta maaf, dia meminta maaf. Sifat yang paling dibenci Allah diantaranya apa? Pendendam. Dengan guru, dengan teman, dengan orang tua, dengan tetangga. Maafkan mereka. Itulah poin-poin membangun keluarga sakinah. Saya buka session tanya jawab. One man, one question. Satu orang untuk pertanyaan, lebih dari satu kenakan tarif. Silakan. Orang bertanya itu cerdas, orang diam itu blow on. Iya, silakan bertanya. Baik, dibuka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama mungkin kita kasih per dua penanya dulu ya. Satu orang satu pertanyaan. Silakan yang tak penanya. Dari asatidz mungkin bisa mengawali, ini dari santri masih berusaha berpikir menemukan pertanyaannya. Ya, dari ustadznya juga boleh, silakan. Nanti bisa saya jawab, nggak bisa saya jawab, saya pulang. Iya, ada pertanyaan dari ustadz. Nanti dari ustadz baru mereka anak-anak. Biasanya Ustadz Ali. Masalah apa saja? Masalah ekonomi, masalah hukum, politik. Karena saya dari ilmu politik. Masalah politik juga, gimana Pak? Masalah politik silakan, nanti saya jawab insyaallah. Ayo. Termasuk di Indonesia atau di luar Indonesia juga? Di mana? Di Malaysia, di Singapura. Standar internasional, silakan tadi ada. Satu Henry biasanya pelanggaran. Santri dulu. Santri ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kasih mic. Sebutkan nama dan kelasnya ya, silakan. Nama, status pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asal dari kelas status pertanyaan. Asli dari mana? Asli dari Depok. Depok. Orang Jawa, Sunda, Batak, Minang, Jakarta. Betawi berarti. Banyak punya kebun kesemang. Nggak ada ya. Pertanyaan? Pertanyaannya ekonomi Pak. Ekonomi? Iya. Kenapa dari Bapak di awal sudah bilang bahwa negara-negara kaya di Arab itu memiliki kekayaan yang berlimpah, bahkan walaupun hanya mengandalkan satu sumber air, mengandalkan sumber alam, yaitu minyak uang, minyak bumi, itu bisa menjadikan rakyatnya makmur. Sedangkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat limpah, tapi nyatanya melarang miskin. Kalau tadi hubungannya dari Allah, apa yang menjawab mereka bisa menjadi sekaya seperti itu, bahkan bisa dibilang beli $1. Terima kasih. Baik, syukron. Silakan ke tempat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu faqaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini itu beriman dan bertakwa, syaratnya dua, beriman dan bertakwa. Iman pengakuan, takwa kenyataan. Iman pengakuan, takwa pengamalan. Kami limpahkan keberkahan. Saking pundi, dari mana? Dari langit dan bumi. Di sana itu kalau Jumat sepi, orang ke masjid. Kita Jumat rame. Berapa persen cuma umat Islam yang Jumatan? Apalagi sholat di rumah. Belum tentu 10% umat Islam yang mau sholat 5 kali sehari semalam ke masjid. Belum tentu ada. Buktinya apa? Gampang kok, lihat di komplek-komplek. Kompleknya 350 kakak kali 5 orang, 1000 orang. Sholat ke masjid paling 1,5 Pak. Gampang kok mengukurnya. Zuhur cuma 4 orang kami, asar 3. Pada satu komplek ribuan orang. Mau bagaimana diberkahi? Di sana saya lihat di Qatar, di Dubai, di Abu Dhabi, mereka itu sholat itu nggak ada laki-laki sholat wajib fardu di rumah, semua ke masjid. Jadi Allah berkahi walaupun sumber daya alamnya hanya minyak,
tanahnya tandus, tapi mereka diberkahi, semua rumah punya mobil. Iya, di Saudi itu, di Dubai itu, di Qatar itu, hampir semua rumah punya mobil. Mobilnya bukan odong-odong kayak kita, mobil mahal, Mercy. Kalau 1000 cc. Ya, Bukan 1000 cc. nggak ada yang 1000 cc kayak mobil. Udah 1000 cc kredit lagi. Masya Allah. Mereka udah mobil mewah cash. Antum tahu nggak kalau antum ke Dubai, ke Qatar itu, di pinggir laut itu numpuk mobil mewah, sekali mogok dibuang ke pinggir laut. Mana ada orang mogok diperbaiki mobil. Mogok di jalan, hari juga telepon ke showroom, antar ke tempat itu. Mobil mogok disingkirkan ke pinggir laut. Lihat di Dubai itu, luar biasa. Kita 16 kali setahun ke bengkel. Kijang tahun 80-an seperti beliau ini. Iya. Akibat apa? Jauh dari Allah. Persentase orang yang ke masjid, orang beriman itu lebih kecil jauh daripada orang beriman. Antum ke masjid kan karena di pesantren. Antum pulang ke kampung belum tentu antum sholat ke masjid. Saya pergoki tetangga saya yang orang pesantren. Begitu pulang ke rumah dia, nyaris tidak saya temukan di masjid kok. Ini saya uji Pak, orang-orang pesantren di kompleks saya. Nggak ada ketemu di masjid. Berarti minimal sholatnya hanya di rumah, atau jangan-jangan di rumah pun nggak sholat. Halo. Ya, yang kedua pertanyaan. Ya, kasih. Ke depan nak, ke depan. Ini teman kelasnya. Dek, sini kasih hadiah nah. Aslam, silakan. Iya. Teman kelasnya itu mana? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asli dari Jakarta. Saya mau tanya, sejauh mana prinsip-prinsip Islam tercermin dalam sistem hukum dan kebijakan publik Indonesia? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Kayak mahasiswa. Pertanyaan kayak mahasiswa sospol ini. Saya jawab. Ruh kebijakan dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh negara itu maksimal 30% dari ruh agama. Maksimal 30%. Karena saya dari hukum tata negara, Bapak ini dari ilmu politik dan hukum tata negara. Jadi hukum tata negara itu diambil hanya 30% dari ruh agama. Makanya jam sholat menteri nggak, rapat dinas nggak berhenti. Kalau di Malaysia itu stop. Di sana itu rapat dinas. Kalau jam sholat skor setengah jam sholat zuhur. Indonesia nggak pernah saya pergoki presiden skor rapat kita sholat zuhur berjamaah. Belum pernah saya pergoki sejak zaman dulu. Harus inisiatif orang keluar. Misi Pak, saya mau sholat dulu. Paling begitu. Harus ada yang berani Pak. Harus ada yang memulai. Harus ada yang kasih contoh. Iya, pertanyaan ketiga. Iya, Masya Allah, semangat ini. Ini 1, 2, 3, masih ada 3, 4. Dari asal tidak dulu ya. Iya, silakan. Silakan. Nama, status istri. Nama saya Iban. Mungkin yang akan saya tanyakan. Assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dulu. Terlalu semangat. Iya, agak semangat. Jadi gini. Nama. Nama, nama Iban. Siapa Pak Irfan? Iban. Asli Jawa. Tinggal di Jakarta Selatan. Aslinya Sunda. Aslinya Ibu Sunda. Bapak Bapak Padang. Padang. Berarti orang Padang dong. Karena keturunan kita dari ayah. Iya. Ya.
Jadi pertanyaan saya tadi kan Ustaz ada menyinggung tentang rokok. Ya. Bahwa kalau rokok ini emang udah menjadi suatu hal yang sangat lumrah ya di masyarakat kita. Enggak juga sih, saya enggak. Maaf, antum merokok? Oh enggak ya. Pernah merokok? Pernah merokok? Enggak ya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya karena ini sudah sangat menjadi hal yang kita, itu bagaimana cara kita untuk mendakwahi mereka ya, dengan cara yang bisa diterima dengan baik oleh mereka ya. Iya. Jadi ya, karena terutama di dunia perkampusan itu asap di mana-mana, di depan kelas ya, dan di mana-mana itu pasti banyak ya. Atau di masyarakat kita juga kayak di rumah-rumah itu jadi suatu hal yang sangat biasa. Bagaimana mengatasinya? Ya, mengatasinya, mengingatkannya dengan baik dan sampai mereka itu bisa sadar bahwa apa itu sebagian dibilang 90% apa gerbang narkoba. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Iya, syukron. Begini, saya tidak terlalu mengurusin orang yang merokok karena dia sudah cukup dewasa, bisa menimbang baik buruk. Yang saya urusin generasi muda yang belum merokok. Yang terpenting itu. Sebab kalau yang orang merokok sekarang nggak lama lagi meninggal kok, dia itu biar aja. Justru generasi mudanya kita benahi agar tidak mengenal rokok dan merokok. Kalau sudah mereka habis semua meninggal, generasi mudanya tidak merokok, berarti kan dunia tidak ada rokok. Lebih efektif secara teori. Makanya saya selalu menyampaikan itu di sekolah-sekolah, di depan siswa. Jangan pernah memegang rokok, tertarik kepada rokok, berteman dengan orang merokok, masuk ke kelumpukan orang merokok. Teorinya sederhana, jangan bergaul dengan orang merokok. 90% orang merokok karena pergaulan. Kalau nggak bergaul dengan kelompok mereka, kapan kita mau rokok? Nggak mungkin. Jadi kalian jujur, halo, siapa yang pernah merokok minimal 1 kali? Angkat tangan, jujur aja. Ayo. Ayo jujur. Boleh jujur. Nah, ini 1 orang. 1, 2. Gak apa-apa. Jujur itu bagus. Bagus ini, jujur. Jujur itu bagus. Udah, berarti cuma 2 orang ya. Tapi sekarang gak merokok kan karena puasa ya. Dek, jangan pernah mencoba, jangan pernah memegang, jangan pernah merokok. Insya Allah kita terpelihara. Jauhi komunitas merokok. Sederhana konsepnya. Jauhi komunitas yang senang merokok. Insya Allah kita tidak tertarik merokok. Kenapa? Rokok itu yang punya Yahudi. Keuntungannya beli senjata dikirim ke Israel, menembakin orang Palestina. Sekali kita merokok sama dengan membunuh orang-orang Muslim di Palestina. Bapak, ibu, bapak guru, kalau ada yang merokok, berarti bapak ikhlas saudara kita dibantai di Palestina karena keuntungan mereka dikirim ke Israel untuk beli senjata. Halo, hati-hati ya, jangan pernah memegang itu. Cuma resikonya begitu. Di antara orang tua antum banyak mungkin yang merokok. Kalau bisa diingatkan, Pak, jangan merokok, Pak. Ya, itu. Oke, selanjutnya 1 lagi. Baik. Tadi sudah dari sebelum temannya Ivan Arif semua yang aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Arif Syahbab Rawani. Asli dari Saya lahir di Bumen, sekarang tinggal di Madura. Madura. Orang tua PNS ya.
Jadi hari Sabtu minggu lalu kafilah kedatangan Ustaz yaitu Ustaz Kainama. Ustaz apa? Ustaz Kainama. Kainama. Ustaz Ahmad Kainama. Oh, Ustaz Kainama, kenal saya, teman saya tuh. Nah di situ Ustaz Ahmad Kainama menjelaskan membantah argumen agama lain dengan kitabnya sendiri. Dan di situ saya pikir dan tertarik untuk mempelajari kitab-kitab agama lain. Pertanyaan saya, seberapa penting orang Islam mempelajari kitab-kitab agama lain untuk dakwah? Baik. Seberapa penting kita mempelajari Bible atau Alkitab untuk mematahkan logika mereka? Ketika kita berbakat untuk mematahkan teori agama mereka, kita harus belajar Bible. Seperti Bapak, bertahun-tahun Bapak belajar Injil itu Bible. Positifnya apa? Banyak yang kita Islamkan. Umat Islam stuck. Dia hanya membina internal umat Islam, tapi tidak pernah memasukkan orang Islam, karena dia tidak punya ilmu mematahkan kekuatan agama Nasrani. Kalau kita punya kemampuan tentang Bible, Alkitab, kita gampang matahkan mereka. Bahkan lebih konyolnya lagi, ada ustadz yang mengharamkan memegang Bible. Di Bible itu Bapak tahu nggak? 35% firman Allah loh itu. Di Yohanes itu. Inilah hidup yang kekal, malah satu-satunya Allah yang Esa, mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Amin, haleluya. Itu kan syahadat Kristen. Satu-satunya Allah yang Esa. Itu di Bible, Pak. Tapi ayat-ayat seperti ini tidak disampaikan pendeta, itu berbahaya. Sebab banyak Kristen nanti masuk Islam. Itulah tugas kami selama ini, menyampaikan ayat yang terselubung, yang Islami dan Qurani di dalam Bible. Banyak mereka yang masuk Islam, ternyata orang Nasrani disuruh menganut Islam. Inilah hidup kekal satu-satunya, mengenal Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Jadi Jesus not God, you know. Yesus bukan Tuhan, tapi utusan Allah, Rasulullah bahasa Arabnya. Nah, ayat-ayat ini kalau kita pahami, kita sampaikan kepada mereka. Halo, coba masih iseng itu. Ini penting loh ceramah Bapak ini, nak. Kenapa ya nggak bisa konsen? Bapak juga dulu pernah muda. Kalau ada ceramah itu paling serius. Bapak juga dulu pernah jadi siswa. Makanya Bapak dulu kalau duduk pasti paling depan, karena terganggu gila kalau di tengah. Coba yang tadi Yohanes 17:3, Matiusin. Kalau Bapak dulu Bapak catat itu kalau ada ustadz menjelaskan itu. Ini kalian kan cuek semua kan? Mengislamkan orang itu tahu nggak pahalanya? Sama dengan langit dan bumi beserta isinya. Kenapa nggak tertarik itu mengejar pahala itu? Umat Islam termasuk mayoritas ustadz masa bodoh dengan kristenisasi, cuek dengan pemurtadan. Coba lihat Indonesia, awal merdeka kita Pak 99,9% Muslim. Sekarang berapa persen mereka? Kenapa pemurtadan menjadi-jadi? Karena ustadznya cuek. Di pesantren tidak diajarkan itu ilmu kristologi. Akhirnya mereka, santrinya banyak murtad. Setelah tabat digarap sama mereka, dipatahkan logika mereka. Antum kira nggak bergerilya sekarang mereka itu memurtadkan umat Islam, dan berhasil mereka. Umat Islam sekarang tinggal berapa persen? Paling 85-90% Muslim. Selebihnya mereka garap murtad. Akibat kita santai, lalai, cuek terhadap pemurtadan itu. Beribadah ya bidahlah, sholat ya sholatlah. Habis sholat pulang.
Ya, oke, ada lagi? Satu lagi terakhir? Gak apa-apa, satu lagi. Satu lagi terakhir. Ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya Idris dari Idris. Dari mana? Padang. Orang awak. Di Kota Padang. Pertanyaannya, bagaimana cara kita kalau tidak muslim yang bertakwa dan bertawakal di akhir zaman yang penuh dengan ujian ini? Apa katanya? Terlalu dekat apa? Bagaimana? Bagaimana kita menjadi muslim yang bertakwa dan Bagaimana kita menjadi muslim yang bertakwa? Di negeri akhir zaman yang penuh dengan ujian. Oh ya bagus. Ya kembali, pulang aja. Yes, kembali ke tempat maksudnya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa di kondisi negara seperti ini, zaman seperti ini? Satu, harus punya ilmu. Yang kedua, bersahabat dengan yang punya ilmu. Yang ketiga, bergaul dengan orang punya ilmu. Yang keempat, berkomunitas dengan yang punya ilmu. Yang kelima, dekat dengan orang yang mengamalkan ilmu. Sederhana kok teorinya. Kalau kita sudah dekat, bergaul, akrab dengan orang punya ilmu, ilmu kita bermanfaat. Yang jadi masalah adalah ilmunya bagus tapi tidak diamalkan. Sarjana agama tapi tidak sholat. Alumni pesantren tapi cuek. Pakai gamis tapi masa bodoh. Betul? Jadi bergaul dengan orang mengamalkan agama. Tentu yang mengamalkan dengan benar. Ada juga yang mengamalkan bukan dari Islam. Misalnya hal-hal yang bidah, yang syirik. Ya, banyak ibadah umat Islam kadang bidah. Bidahnya apa? Nanti malam ya baca salawat 1000 kali. Dalilnya mana saya bilang? Ada dalil yang mengatakan hadis baca salawat 1000 kali malam? Enggak ada kan? Dalam Islam disebut apa? Bidah, mengarang-arang. Oh nanti sholat ini ya sekian kali. Memangnya ada dibilang seperti itu? Yang disuruh malam apa? Sholat tahajud, betul? Jadi ikuti regulasi agama. Kadang orang beribadah tapi ngawur. Orang salawat tapi nggak jelas. Masih juga ngobrol. Subhanallah. Jadilah pribadi yang utuh. Beribadah ada dasar hukum. Sholat ada contoh. Saum mengikuti regulasi. Ada orang kan sudah buka puasa santai dia belum berbuka. Ada orang sahur jam 1:30 sahur. Disunahkan sahur apa? Memperlambat. Dulu saya ingat waktu di Medan 1:30 udah sahur kita. Belakangan kita punya ilmu. Oh ternyata sebagusnya sahur jam 4:30. Karena jam 5.10 baru masuk waktu subuh di Medan. Jam 5.10 baru subuh. 10 jam 5.20 baru subuh di Medan. Jadi sahurnya 4:30 lewat juga nggak ada masalah. Tapi dulu zaman saya anak-anak dulu belum punya ilmu, 1:30 jam 1 udah sahur. Akhirnya jam 9 sudah lapar. Karena jam 1 sahurnya. Belakangan kita punya ilmu, subhanallah. Memperlambat sahur itu sunnah. Menyegerakan berbuka sunnah. Bukan berarti sebelum beduk kita berbuka ya. Nanti sunnah kata Ustaz jam 5 buka antum nanti sore. Habis saya. Baik, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan antum menjadi pejuang Islam yang istiqomah. Pejuang Islam yang berkah. Pejuang yang Islam kompak. Pejuang Islam yang sampai mati memperjuangkan Islam. Insya Allah. Barakallahu fiik. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Ramadan tahun depan insyaallah. Kalau saya masih di Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.